kanannya itu ada sumbu koordinat 3 dimensi, X, Y, dan Z. Di mana sumbu 3 dimensi ini itu perlu kalian amati dan ingat karena nanti berhubungan dengan orientasi orbital. Pada sumbu 3 dimensi ini kan ada terlihat itu warna merah, hijau, dan biru. Warna merah itu menandakan sumbu X, warna hijau itu sumbu Y, dan warna biru itu sumbu Z. Jadi diingat-ingat, hijau itu Y, merah X, biru Z, itu menandakan ruang 3 dimensi. Adapun yang bagian paling bawah yang ada tulisan orbital lalu kotak hitam ini, yang bisa kalian lihat ini adalah untuk fungsinya mengubah jenis orbital sesuai yang kita inginkan melalui perubahan bilangan kuantum. Ada yang bisa menyebutkan 4 bilangan kuantum apa aja? Izin menjawab ya. Oke, Arbaiti. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, sama bilangan kuantum spin. Iya, benar. Jadi bilangan kuantum itu ada 4, ada yang utama, azimut, magnetik, dan spin. Pada fitur ini itu yang disediakan adalah yang bilangan kuantum utama, azimut, sama magnetik aja. Kita coba dulu pakai yang paling kecil, yaitu 1S. Silakan kalian buat N-nya itu 1, L-nya 0, M-nya 0, dengan basisnya itu real. Baru klik OK. Di sini bisa kalian lihat bentuk orbital 1S dari atom hidrogen. Mungkin banyak yang bertanya kenapa nama aplikasinya hidrogen atom, karena hidrogen ini adalah atom terkecil dengan konfigurasi elektron yang sedikit pula, sehingga dapat dilakukan perhitungan matematis untuk meramalkan bentuk orbital atom atau bentuk awan elektron. Jika kalian dilihat pada layar mungkin bentuknya seperti bola pejal, tapi sebenarnya ini itu adalah awan elektron atau selubung seperti kabut itu. Ini jika kalian lihat di hidrogen atom. Kemudian saya bakal bandingkan ke aplikasi yang kedua. Aplikasi kedua yang kita gunakan adalah elektron orbital. Kalian boleh buka atau boleh ngeliat dulu apa perbandingannya gitu ya.
Jadi kalau kalian lihat pada layar, pada bagian kiri ini pembatasnya ya. Pada bagian kiri itu ada hidrogen atom, pada bagian kanan ini adalah elektron orbital. Bedanya adalah kalau di hidrogen atom ini dia bentuknya seperti bola kejal, yang bagian elektron orbital dia itu terlihat seperti awan elektron, seperti kabut yang menyelimuti ruang 3 dimensi. Untuk aplikasi elektron orbital ini itu kurang lebih sama. Jadi di bawah ini ada 100 itu bilangan kuantum, N, L, dan M berurutan. Lalu ada logo seperti C ini, itu sama seperti yang pada aplikasi hidrogen atom tadi, ada yang namanya basis. Kita ubah dulu basisnya dari C menjadi R. Klik sekali saja. Nah, berubah menjadi R. Lalu kalau kalian merasa pusing melihat warnanya, kalian bisa ubah warnanya, diklik yang di bawah R ini yang logo seperti palet warna, menjadi putih saja seperti ini. Nah, kemudian bisa kalian bandingkan untuk orbital 1s. Seperti apa? Lalu setelah 1s, kita coba beralih ke 2s. Orbital 2s. Yang dari hidrogen atom, kemudian yang 2s dari elektron orbital. Terlihat perbedaan tadi ya, kalau di elektron orbital, tadi kan ini 1s, kemudian jadi sekarang 2s. Terdapat perubahan ukuran dari 1s ke 2s tadi, dan jika kalian perhatikan lebih detail lagi, pada area orbital 2s ini, itu ada bagian yang bisa dibilang agak hitam atau lebih redup dibandingkan area yang di tengah maupun yang di luar sini. Area yang hitam ini atau yang redup ini itu disebut dengan node atau nodal atau simpul. Simpul yang dimaksud bukan simpul tali temali, tapi simpul atau nodal. Simpul atau nodal ini adalah area di mana kebolehjadian menemukan elektron itu sama dengan 0 atau probabilitas menemukan elektronnya 0, hampir tidak ada. Sedangkan area yang putih ini, area yang bersinar ini, itu adalah tempat di mana kebolehjadian menemukan elektron itu banyak atau ada elektron. Mungkin ada elektron di sekitar area sini. Nah, terus dari 2s kita lanjut ke 3s. Nah, ukuran 3s ini, orbital 3s lebih besar daripada 2s. Terjadi peningkatan lagi. Dan kalau kalian lihat, area nodalnya bertambah. Node-nya atau simpulnya tadi ketika 2s hanya 1 di area sini saja. Ketika 3s dia menambah, jadi dari 1 tambah ini yang simpul kedua, nodal. Nah, tadi kita beralih dari 1s ke orbital 2s ke orbital 3s.
yang kita ubah adalah bilangan kuantum utamanya aja kan. Jadi ada yang bisa nyimpulin apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama itu mempengaruhi apanya? Izin menjawab ya. Oke, silakan. Bilangan kuantum utama itu bilangan yang menyatakan tingkat energi utama atau kulit elektron dalam atom. Iya. Ada lagi? Izin menjawab ya. Kalau bilangan kuantum utama itu dia mempengaruhi ukuran orbitalnya ya. Kalau dia semakin besar bilangan kuantum utamanya, maka semakin jauh elektron itu dari inti atomnya ya. Oke, sip. Benar ya tadi yang dijelaskan oleh Berta dan Dian. Jadi untuk bilangan kuantum utama ini dia memberikan gambaran tentang tingkat energi utama orbital dan ukuran orbitalnya. Di mana bilangan kuantum utama N itu berupa bilangan positif bulat yang bukan nol. Jadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian kan tadi kita udah mengutak-ngatik bilangan kuantum utamanya. Sekarang kita lanjut ke bilangan kuantum azimut atau L lambangnya. Kita taruh dulu ini ke 2S gitu ya. Lalu kita L-nya ini 1. Nah. Lanjut ini juga yang hidrogen atom 1. Nah, kalau kalian lihat di sini akan ada perubahan bentuk dari 2S yang awalnya mungkin masih terlihat seperti bola pejal atau awan elektron yang secara bulat itu mengelilingi koordinat 3 dimensi. Ketika bilangan azimutnya diubah menjadi 1, bentuknya berubah menjadi seperti balon terpilin yang berorientasi di sekitar sumbu Z. Ini ya, kalau kita misal ke 3 dimensi, Y itu di atas, hijaunya itu di atas, merah itu X, biru itu Z kan. Nah, kalau kita lihat ini, awan elektronnya itu berada menyelimuti area segaris dengan sumbu Z. Bisa kalian lihat di layar. Jadi di sepanjang garis biru ini. Nah, ini adalah sumbu Z. Dan kalau kalian baca di buku atau di beberapa bahan bacaan artikel, kalian dapat melihat jika bilangan kuantum utama N itu sama dengan 2 dengan bilangan azimutnya 1, sedangkan magnetiknya itu 0, maka dia masuk ke 2PZ. Seperti itu.
kalian bisa amati bahwa ketika masih 2s ini kan tadi bentuknya seperti bola, lalu ketika berubah menjadi L-nya sama dengan 1, dia menjadi balon terpilin. Artinya bilangan kuantum azimut ini itu dia akan mempengaruhi bentuk dari orbital. Bentuk awan elektron dalam orbital, atau memberikan gambaran tentang subtingkat energi orbital. Jadi kalau bilangan kuantum utama itu dia tingkat energi utamanya dan ukuran orbital, bilangan kuantum azimut ini adalah tentang subtingkat energi orbital dan bentuk awan elektron dalam orbital. Lalu harga dari bilangan kuantum L ini berapa? Jadi bilangan kuantum L ini merupakan bilangan bulat positif mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Dimana rumusnya itu N sama dengan 1. Jadi kalau N itu maksudnya bilangan kuantum utama. N dikurang 1. Jadi kalau bilangan kuantumnya 1, maksimal bilangan azimut yang diperbolehkan adalah 0. Kalau bilangan kuantum utamanya 2, maka bilangan kuantum azimut yang diperbolehkan adalah 0 dan 1. Seperti itu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Pertama-tama kalian lihat dulu pada 2PZ ini, dia ada bilangan N sama dengan 2, L sama dengan 1. Bilangan kuantum magnetiknya itu ada 3. Ada -1, ada 0, ada +1. Nah, kalau tadi 0 itu dia 2PZ, kalau 0 itu 2PZ, +1 dan -1 itu akan menunjukkan dia berada di sekitar sumbu X dan sumbu Y. Bisa kalian lihat ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah pada bilangan magnetik +-1 itu orbitalnya bisa jadi berada pada posisi 2PY maupun 2PX. Itu kenapa waktu kita ubah bilangan magnetiknya dari -+1 ke +-1, dia lokasinya ada di PX dan PY. Jadi kalau kalian bilang bahwa misal nih kita punya bilangan kuantum N-nya itu 2, bilangan kuantum utama
magnetiknya 2, azimutnya 1, kemudian M-nya magnetiknya itu positif 1, kalian boleh mengatakan ini 2px benar, kalian boleh mengatakan ini 2py juga benar. Kalau kalian buat ini magnetiknya jadi -1, kalian sebut ini 2px ya benar, kalian sebut ini 2py ya benar. Karena memang baik 2px maupun 2py punya nomor magnetik yang sama. Dalam artian bukan keduanya dipakai bersamaan, tapi bisa mewakili orbital tersebut. Yang terpenting adalah ketika kalian membuat 2px dan 2py itu adalah sumbunya. Lihat sumbunya, kalian menggambar. Misal di sini ada 2px. Maka bentuk balon terpilihnya, ini kan kayak balon terpilin gitu. Kayak balon biasa gitu lah. Itu akan berada di sepanjang sumbu X. Sedangkan kalau 2py dia harus berada di sekitar sumbu Y seperti itu. Sedangkan untuk bilangan kuantumnya mau kalian tuliskan 21 min 1 atau 211 itu bebas, kebolak-balik nggak apa-apa. Karena keduanya itu bisa jadi 2py, bisa jadi 2px. Nah, bilangan kuantum magnetik ini tadi kita lihat yang bilangan kuantum magnetik 0, dia di sepanjang sumbu Z, kemudian plus minus 1 dia bisa di sepanjang sumbu X, bisa di sepanjang sumbu Y. Artinya, bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi arah orbital. Dengan harga bilangannya itu minus L, 0, dan plus L. L maksudnya bilangan kuantum azimutnya. Jadi kalau azimutnya 1, artinya bilangan kuantum magnetik yang diperbolehkan adalah -1, 0, dan plus 1. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada,
Nah, di sini bisa kalian lihat kolom hasil pengamatan. Jadi nanti saya minta kalian membuat tabel kurang lebih seperti pada layar. Ada nomor, kemudian jenis orbitalnya. Untuk jenis orbital ada sekitar ada sekitar 14 orbital ya. Yang pasti 1s, 2s, 3s, kemudian 2px atau 2py. Kenapa saya minta 2px atau 2py? Karena seperti tadi bilangan kuantumnya itu saling berbagi. Jadi kalian bisa bilang ini 2px, ini 2py, kalian bisa bilang ini 2py, yang bawahnya 2px ya boleh. Karena saling berbagi makanya dijadiin satu kolom. Kemudian ada 2pz dan seterusnya. Itu ada 3px, 3py, 3pz, lalu 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx kuadrat y kuadrat, dan yang terakhir 3dz kuadrat. Paham? Paham ya? Paham ya? Ya, bisa ulangi nggak bagian yang DX tadi disuruh ngapain? Ini jadi tabel hasil pengamatan. Ini ada orbital, kemudian kalian isi bilangan kuantumnya. Yang kolom sebelah kiri itu kalian gambar tangan. Yang kolom sebelah kanan itu kalian screenshot dari elektron orbital, yang aplikasi elektron orbital aja. Hidrogen atom nggak perlu. Cukup screenshot dari elektron orbital. Ini yang sebelah kanan, sebelah kiri gambar tangan. Terus kalian juga cari orbital yang punya bilangan kuantum yang saling berbagi. Bilangan kuantum yang saling berbagi itu kayak ini. 2px dan 2py. 2px atau 2py. Di mana bilangan kuantum 2px bisa jadi ini, bisa jadi ini. Paham atau enggak? Oke. Ya, izin bertanya, berarti dicari orbital yang punya bilangan kuantum yang saling berbagi itu untuk semua ini ya, Yay? Enggak juga. Contohnya kayak orbital PZ itu dia enggak berbagi. Yang berbagi itu biasanya PX PY aja. Biasanya. Ya, kayak 3PX 3PY gitu. Enggak semuanya. Oh iya, baik ya. Kalian bisa menemukan orbital yang berbagi itu di sini. Kalian lihat aja. Nah, di gambar ini itu kan ada, misal ini 2px, kan ada plus minus 1. Kemudian kita ubah jadi plus, sama aja plus minus 1. Nah,
lambang yang sama ini biasanya itu artinya orbital yang berbagi nilai bilangan kuantum. Paham ya? Jadi daripada pusing-pusing lihat ininya aja. Oh, ini punya bilangan magnetik yang sama, plus minus 1. Kalau kalian lihat artikel, jurnal atau buku, kalau kalian tanya 21 plus 1 atau 21 min 1, dia itu orbital apa, mereka semua pasti akan jawab 50% kemungkinan orbital 2px, 50% kemungkinan 2py. Makanya ini ditulis plus minus 1, plus minus 1. Itu contoh orbital dengan bilangan kuantum yang berbagi. Paham? Paham ya. Ya, jadi kalau yang orbitalnya dia tuh berbagi, dia berarti di elektron orbitalnya itu ada plus minus 1 sama minus plus 1 gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau udah kita lanjut ke struktur molekul. Masih ada yang ditanyakan? Oke. BF3 terus terang. Kita tutup dulu, kita beralih ke WebMo untuk struktur molekul.
Oke, jadi di sini ada aplikasi Webmo. Oke, di Webmo ini kita akan pertama membuat molekul H2. Bagaimana cara membuat molekul H2? Jadi kalian bisa pilih langsung. Di sini ada pilihan karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Tapi kalau semisal ini nggak muncul CONH ini, kalian bisa klik P-table atau periodic table. Kalian bisa klik. Nah, di sini ada beberapa unsur. Kita pilih hidrogen, klik sekali. Kemudian kita buat molekul H2. Pertama, klik 1, sudah muncul hidrogennya, baru hidrogennya diklik lagi, baru seret. Sudah terbentuk molekul H2. Kemudian molekul H2 ini itu kita optimalisasi. Kalau kalian pernah belajar Avogadro dan Orca, kalau di Avogadro kita tahu geometry optimization, kalau di Webmo itu ada tambahan, jadi kita pakai yang comprehensive mechanics. Kita klik. Nah, ketika sudah dioptimalisasi, kita ini baru bisa menganalisis jumlah ikatan, panjang ikatan, besar sudut ikatan, energi orbital, dan potensial elektron. Untuk melihatnya kita bisa klik adjust yang gambar kayak penggaris ini. Lalu kita pilih kedua hidrogennya. Pilih. Nah, akan terlihat berapa panjang molekul hidrogen secara natural. Secara kalkulasi yang natural. Dia terhitungnya 0,640 Armstrong. Kalau untuk jumlah ikatan kita bisa lihat langsung, ini ikatannya 1, lalu besar sudut ikatannya di sini tidak tertulis, tapi kita tahu bahwa sudut ikatannya 180 derajat. Kalau mau informasi sudut ikatannya muncul, biasanya dibutuhkan molekul triatomik atau mulai dari 3 molekul yang tersusun dari 3 atom. Contohnya bisa CO2. CO2 itu kalian bisa melihat sudut ikatannya nanti. Setelah melihat jumlah, panjang, dan besar sudut ikatan, selanjutnya kita akan melihat energi orbital molekul. Kita bisa klik calculate yang lambang kalkulator ini. Kita klik, kita pilih orbital, kita klik yang molekular orbital. Nah, molekular orbital ini adalah energi orbital molekul, di mana ada 2 tingkat energi. Ada yang
min 0,66 elektron volt, ada yang 0,49 elektron volt. Nah, ini nanti kalian itu perlu screenshot, lalu nanti masukkan ke tabel hasil pengamatan. Saya sambil presentasikan. Yai, maaf itu tadi bisa merah gitu, diklik apa ya, Yai? Ini apa? Kan calculate orbital, molecular orbital. Nah, ini kan ada 1 dan 2. Kalian bisa klik ini. Klik salah satunya. Nah, itu merah. Kalau mau yang energi kedua, nih, jadi kayak gini. Untuk hasil pengamatannya itu, ini contohnya ya. Di sini ada nomor, kemudian nama molekulnya apa, gambar energi orbital, itu maksudnya screenshot ya, bukan kalian gambar. Kalian screenshot, jumlah ikatannya berapa, panjangnya berapa, sudutnya berapa, terus yang terakhir gambar potensial elektrostatik. Cara melihat potensial elektrostatik, kita bisa klik orbital ini, orbitals, baru klik elektrostatik potensial. Nah, di sini kelihatan ya, ada warna merah, ada warna biru. Warna merah ini menandakan dia elektronnya melimpah, warna biru itu menandakan elektronnya itu semakin sedikit, hilang. Jadi ini potensial elektronnya. Nanti kalian screenshot, kalian masukkan ke kolom tadi. Adapun untuk molekul yang dicari, ini itu yang pertama, kalian cari HF, kemudian kalian cari CH4, HCl5, SF6, dan BR F5. Ini angkanya harusnya kecil ya, jangan niruin. Ini cuma buat contoh. CH4, HCl5, SF6, BRF5, HF. Totalnya ada 5 molekul yang kalian lihat energi orbitalnya berapa. Kalau tadi kan kita lihat H2, energi orbital molekulnya ada 2. Kalian cantumin screenshot dua-duanya ini dan kasih label. Misal gambar merah ini dia energinya min 0,66 elektron volt. Kemudian gambar hijau kuning ini kalian kasih label untuk 0,46 elektron volt seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Kiai. Iya. Berarti kalau ada 4 itu kita bikin 4 ya, Yai? Iya, benar. Kalau di sini
Misal kita pakai contoh lain, misalnya H2O deh, kita buat H2O. Kalau bikin H2O ini ya gampang ya, kan kalian pilih oksigen, terus kalian bisa otomatis tambahkan hidrogen kayak di Avogadro, add hidrogen, otomatis muncul, baru klik clean up lagi, pilih comprehensive mechanics ya. Ini contoh dari molekul triatomik. Kita bisa pilih adjust, kita klik H yang pertama dulu, yang ini, yang H pertama, lalu pilih oksigen, lalu H yang kedua. Nah, di sini baru akan kelihatan berapa sudut ikatannya. Di sini terlihat 105,485 derajat. Kalau mau melihat panjang ikatannya aja antara oksigen dengan hidrogennya, kalian bisa pilih hidrogen, baru klik oksigen. Nah, kelihatan di sini panjang ikatannya 0,942. Seperti itu. Kalau kalian coba calculate, lalu orbital, molekular orbital. Nah, di sini ada 6 nih, ada 6 energi. Kalian screenshot semuanya ke 6-6-nya, masukkan ke dalam tabel kalian. Paham? Halo. Ya, izin bertanya. Yang adjust tadi kok bond like-nya beda-beda ya, Yai? Kalian Panjangnya. udah clean up belum? Nih, clean Udah. up, comprehensive mechanics, adjust. Klik ini, klik ini. Ini udah 3 kali saya nyoba dari kelas A, sama kok. Ayo, ayo, ayo. Gimana tadi, Yan? Ini clean up dulu. Kan misal kalian udah bikin molekul, klik clean up, baru klik comprehensive mechanics. Udah, baru klik adjust, klik hidrogen pertama, baru klik karbon. Oh, sama lagi. Gimana, bener nggak? Ya, ya, udah benar. Udah ya, paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Oke. Ya, yang mau tanya. Oke, monggo. Kan di tabel hasil pengamatan itu kan ada sudutnya ya. Nah, itu ngelihatnya di mana ya, di webmu itu? Kan ini tadi kita klik hidrogen pertama, lalu klik oksigen, kita udah ngelihat panjang ikatan. Ketika kita tekan hidrogen yang kedua, yang sebelah sini, nah, baru bakal kelihatan
Sudut ikatannya, bond angle-nya 105,483 derajat. Gitu. Yai, kok punyaku 105,484 ya? Oh, kalau beda dikit mungkin memang nggak masalah. Kalau beda jauh mungkin harus dicek lagi ininya yang apa, clean up ini, comprehensive mechanics. Tapi kalau bedanya cuma 0,001 kayak tadi, saya rasa nggak masalah. Nih, berubahnya cuma 0,001. Nggak digambar semua, di screenshot loh. Bentar, oke, kita coba dulu CH4 sebanyak. New. C. Can just ada 8. Masukin 88 ya. Cuma screenshot, bukan kalian gambar. Screenshot aja. Cek. Ya, jadi kan yang di bagian gambar energi orbital itu kita nge-screenshot energi orbitalnya yang di bagian orbital itu kan, Yai? Nah, terus berarti pas di gambar potensial elektrostatiknya itu dikasih keterangan gitu, Yai? Ini energi orbitalnya berapa gitu? Enggak, no. Yang dikasih keterangan tuh molekular orbital aja. Ini kan ada berbagai energi kan. Kalau elektrostatik potensial nggak ada, dia cuma menunjukkan langsung aja gambarnya. Udah, cuma screenshot, tempel doang. Yang perlu dikasih label ya cuma molekular orbital ini. Nih. Yang ini gitu. Kalau yang elektrostatik potensial, ya, nih, ini nggak ada label. Itu udah di kolom sendiri. Ini di kolom ini. Ditaruh di sini nih. Gambar potensial elektrostatik. Yai, izin bertanya, Yai. Tapi yang tadi, Yai, yang bukan yang ini, Yai, yang elektron orbital sama aplikasi hidrogen atom itu kan ada 2 ya, Yai. Yang kiri kan digambar tangan. Nah, yang digambar tangan ini ngikutin gambar yang elektron orbital itu ya, Yai? Iya, benar. Oke, makasih, Yai. Soalnya kenapa saya suruh gambar tangan, karena ada beberapa laprak yang tahun kemarin itu nulisnya 2px tapi gambarnya di sumbu Y gitu. Jadi kalian takutnya nanti kalau Bu Titi, Bu Nana nyuruh gambar orbital 2px malah dibuat 2py gitu kan, nanti dimarahin kan gimana gitu. Udah mau lulus kok ya. Udah ada lagi yang ditanyain? Kalau nggak ada, ya monggo. Oh. Tadi kan yang sumbu-sumbu itu ya, Yai, hijau itu kan itu sumbu Z atau sumbu Y ya, Yai? Yang merah itu sumbu X, hijau sumbu Y,
biru sumbu Z. Jadi kalau kalian lihat jurnal atau artikel yang memuat gambar 3 dimensi pakai pewarnaan kayak gitu, jangan bingung. Itu kalau merah X, hijau itu Y, biru itu Z. Yai izin bertanya, Yai. Oke. Yai, berarti yang di sana tadi yang Berto tanya itu di gambarnya pakai pena beda-beda warna gitu dong, Yai, untuk nunjukin pena warna Oh, hijau ini gitu. kalau kalian menggambar pakai pena biru aja, yang penting dikasih tahu ini sumbu X, Y, Z. Gak usah dibuat warna-warni, yang penting jelas itu sumbu X, Y, Z, dikasih tulisan, labelin. Oh gitu ya, berarti di sampingnya gitu ya, ya X, Y, Z gitu aja. Ya, ya kayak kalian gambar sumbu biasa loh. Sumbu ke atas kalian kasih panah ke atas Y, terus panah ke samping X, terus garis yang membelah Y dan X itu ada sumbu Z gitu. Seperti biasa itu. Oke, Yai. Ya, aku mau nanya terakhir. Bukan nanya sih, tapi lebih kayak tadi kan kayak jelasin, cuman di tempatku tuh macet-macet. Nah, ini aku mau ngulangin kira-kira salah apa bener ya, Yai? Oke. Nah, itu kan misalkan kita misalin tadi yang sumbu H2O tadi ya, Yai. Nah, terus kan yang pertama itu kan kita mencari gambar energi orbital kan, Yai. Ya. Nah, itu caranya itu kalau udah masukin sumbunya, terus kita klik calculate, terus Hmm, orbital baru molekular orbital. ya. Nah, misalkan ada 6 itu satu-satu di screenshot semua. Ya benar. Nah, terus kalau mau cari panjang ikatan itu eh, clean up, terus comprehensive mechanics, terus Ya benar. just, habis itu klik hidrogen pertama, kedua baru kedua. Terus buat lihat sudut Kalau ikatannya, H2O itu jarak yang diukur kan hidrogen dengan oksigen, berarti klik salah satu hidrogen baru klik oksigennya. oh, uh. Ya. Terus untuk cari sudutnya itu baru kita klik hidrogen yang ketiga. Ya yang berikutnya. Ini contohnya Ya. CH4. Nah, kalau pertama kan kita klik salah satu hidrogen, baru klik karbonnya. Kelihatan ini panjang ikatannya berapa antara C dengan H, benar? Mm-hmm. Terus kalau kita mau menentukan sudutnya, kita klik uh, hidrogen yang lain, salah satu aja. Nah, baru tadi kan ini bond angle. Berarti nggak semua diklik ya, cuma salah satu aja. Iya, salah satu aja. Kalau simetris salah satu. Oke. Terus terakhir buat nyari apa ya tadi? Buat nyari gambar potensial elektrostatik tadi kan sama kayak nyari gambar energi orbital tadi kan? Iya. Oke, cukup ya. Oke. Ya, berarti yang PCL5 juga kalau mau nentuin sudutnya cuman P, P terus CL-nya 2 ya, Yai? Gimana? Kan kalau mau nentuin PCL5, untuk nentuin sudutnya berarti P dipencet kan, terus CL-nya dipencet 2 doang, Yai? Oke, kita coba PCL5. Udah sekalian saya jelasin lah. P table CL clean up
Oke. Kalau PCL 5, untung ditanya ya. Kalau PCL 5 tadi habis kita buat, itu kita klik clean up dulu, baru klik comprehensive idealize. Ya, comprehensive idealize diklik. Baru setelah comprehensive idealize diklik, selanjutnya kita klik clean up comprehensive mechanics. Jadi 2 kali. Baru kalian menghitung panjang ikatannya, misal dari sini ke sini 2,050, dari sini ke sini, dari sini 2,050, ke sini 90 derajat, ini ke sini 90 derajat, ini ke sini 120 derajat. Nah, misal terjadi masalah seperti PCL 5 ini. Kalian nanti nulis di sudut ini itu ada 2 tipe, ada yang gimana enaknya ya? Enaknya tulis saja 2 jenis, kan di sini sudut antara ini kelihatan ya, antara ini CL dengan P dan CL yang horizontal, dia sudutnya 90 derajat. Kalian tulis di tabel 90 derajat. Terus yang kedua, kalau kalian lihat dari atas ini ya, ini beda lagi. Berarti kan antar yang horizontal CL, P, CL yang horizontal. Ini ada sudutnya yang sekarang 120 derajat. Kalian tulis juga. Nah, jadi di PCL 5 ini ada 2 sudut. Sudut yang vertikal ke horizontal ini dia 90 derajat. Ada yang sesama sudut di horizontal itu 120 derajat kayak gitu. Paham? Ini kan ini vertikal nih, ini vertikal ya, yang ini horizontal. Sudut antara yang vertikal dengan horizontal itu 90 derajat. Kalian tulis di tabel 90 derajat. Terus kalian lihat yang sesama horizontalnya, bidang horizontal. Bidang horizontal tuh yang ini. Kalian lihat, kalian klik CL, CL. Berapa tuh? 120 derajat.
kalian tulis 120 derajat. Artinya PCL5 itu punya dua ukuran sudut, yaitu 90 derajat dan 120 derajat. Paham? Paham ya? Oke, selanjutnya. Ya, mau nanya terakhir. Ya, monggo. Yang ini kan PC5 kan harus di itu kan, apa namanya, clean up komprehensif idealis baru komprehensif mekanik. Nah, kalau yang lain itu langsung komprehensif mekanik aja ya? Kalian kira-kira dulu lah, kalau gini, misal tadi kan kita buat PCL5, ini PCL5, saya kan buatnya ngasal-ngasal. Terus ketika saya clean up, niatnya kan adalah mengoptimisasi bentuk molekul saya, apakah sudah benar atau belum kan. Nah, ketika saya klik comprehensive mechanics kok nggak ada yang berubah, artinya masih salah. Jadi saya harus pakai comprehensive idealize. Nah, baru ketika saya merasa ini benar, ya, ketika sudah merasa benar, baru di clean up lagi mechanics. Fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsinya tuh yang pertama adalah merapihkan, mengoptimalisasi. Setelah dirapihkan, kita perlu yang namanya comprehensive mechanics agar bisa dikalkulate. Karena biasanya kalau kita pakai geometri nih, nah, kadang ketika kita mengklik apa yang kita pengen, itu dia ada error gitu. Itu kenapa perlu 2 kali. Tapi kalau memang bisa otomatis comprehensive mechanics itu otomatis ngerapihin langsung ke calculate, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya semua molekulnya mau saya optimasin dulu, baru ke mekanik, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sama ini ya, mau nanya, Iya. yang di aplikasi elektron orbital, tadi itu kan di tabel hasil pengamatannya kita ada yang gambar pakai tangan kan ya? Iya, benar. Nah, itu kita gambarnya yang garis-garisnya aja apa sama titik-titik awannya itu juga ya? Titik-titik awannya juga. Jadi maksudnya tuh kayak dibuat gambar balon gitu loh. Kalian ini kan UDX sama 3 PY. Ini loh, kalian bikin gambar kayak gini loh maksud saya. Ini sumbu X, YZ, ini PZ dia sekitar sumbu Z, gitu, seperti itu. Oh, berarti kita gambarnya itu bukan yang dalam bentuk awan elektronnya itu kan ya, tapi dalam bentuk orbital, bener-bener yang gambar orbital gitu. Iya benar, gambar orbital.
nanti kan kalian bikin gambarnya tuh digaris pakai pena ini ya, pena biru biasa kan ya. Nah, yang warna hijau ini itu kalian kalau bisa dikasih pensil. Jadi kayak berasa itu tuh awan elektron gitu. Ini diarsir atau di apa gitu pakai pensil. Gak usah tebel-tebel ya, yang penting dihitemin aja. Ini loh area adanya elektron gitu. Paham? Udah ada pertanyaan lagi? Ya, mau nanya lagi. Kan tadi gambarnya ada yang di screenshot kan ya. Nah, itu tuh sistem gambar yang di screenshot itu screenshot langsung masukin dalam file apa screenshot terus dipotong-potong ditempel di tabel gitu ya. Dipotong-potong ditempel di tabel. Kalian buatnya ya nggak usah gede-gede ya, ya bisa dilihat dengan mata gitu aja lah, nggak usah gede-gede, nggak ya, jangan kekecilan juga, sewajarnya. Jadi kita buat tabelnya tuh manual gitu ya. Iya, bikin tabel Yai nanti minta Word-nya ya, Yai. ya. Oke, memang apa habis praktikum dikirim kok. Oke, udah ada pertanyaan lagi? Yai mau nanya. Iya, silakan. Itu jadi tabelnya kita nulis sendiri gitu ya, bukan dalam bentuk print-printan gitu ya, tabelnya. Iya, bikin sendiri. Praktikum dulu kan pada dibuat. Iya, perasaan kita ya, itu udah sama lagi. Enggak, praktikum satu kan kita kan Maaf Kiai, nggak ada suaranya. ya bentar. Kalau kalian lihat di tahun lalu itu kan kalian gambar itu 3 kali. Jadi di sini saya minta kalian gambar yang ini aja. Bisa ya? Saya minta gambar yang ini aja. Ada 14 total. Nah, yang ini, nah kayak gini nih. Nah, ini kayak gini sampai 14 aja. Ini nggak usah. Kalian gambar yang ini aja, sumbu XYZ, terus apa? Ada awan orbitalnya gitu. Kalau 1S dibuat agak kecil, mungkin lingkarnya seukuran ini. 2S agak digedein lagi, 3S lebih besar gitu. Kayak gitu. Gimana? Keberatan tak? Enggak, Yai.
Oke, ada pertanyaan lagi? Tiga minggu. 3 minggu kalian kan ini 3 laprak dijadiin 1 toh. Jangka waktunya 3 minggu, tapi ya ada beberapa hal yang di apa namanya? Ada beberapa hal yang dikurangi karena terlalu bertele-tele, jadi saya minta yang sekiranya perlu gitu. Ya, mau Duluan, Rik. kamu aja, Hes. Yai, berarti kumpulnya tanggal 19 Mei ya? Satu minggu. Iya, 19 Mei gimana? Oke, Yai. Bisa kan ya 3 minggu? Ini lebih sedikit loh daripada tahun sebelumnya loh, luar biasa. Iya, iya, iya. Ya, mau nanya. Kan kalau di laprak tahun lalu itu kan ada jumlahnya 14 ya, ya. Nah, Ya, jadi tempat kita yang sekarang itu 14 atau 13 ya. Soalnya kan kalau tahun lalu kan yang 2PX sama 2PY itu nomor dipisah. oh ya tetap 14, kalian gambarnya dipisah, maksudnya nih kolomnya kelihatannya jadiin 1, tapi kan gambarnya 2 PX itu areanya awan elektronnya itu di sepanjang sumbu X, 2PY itu area awan elektronnya di sepanjang sumbu Y. Tetap gambar 14. Tapi penomorannya 13 ya? Ya 13, atau kalau ada yang mirip kayak 3PX, 3PY kan kehitung satu kolom juga, jadi ya paling 12-an. Oke ya. Mana yang disayang? Oke, terus tadi saya menjelaskan apa ya? Oke, selanjutnya kan kita di Oke lah, kita udah jam 2:30, kita lanjut ke kemasan geometri padatan. Ini Kimsor juga ini apa? Matkul duluan baru praktikum duluan apa aneh. Oke, di sini itu saya pakai aplikasi
Oke, di sini saya pakai aplikasi, nama aplikasinya itu Crystal Viewer. Tapi kemarin dicoba banyak yang nggak bisa install. Ini installnya harus lewat web biasa. Saya takutnya nanti HP kalian ada virusnya atau bagaimana kalau salah install. Jadi di sini saya tampilin aja tentang apa itu kemasan geometri padatan. Kemasan geometri padatan ini karena kita nggak bisa dan nggak boleh ngambil bola peraga di lab ya. Jadi saya tampilin gambar 2 dimensinya, teorinya saja. Nah, jadi kemasan geometri padatan itu kalau kita cari artikel atau jurnalnya itu memang agak sulit karena materi dalam bahasa Inggris itu sebenarnya namanya closest packed structure atau struktur dengan kepadatan paling rapat. Kenapa kita belajar tentang kemasan geometri padatan? Jadi kemasan geometri padatan ini itu ada keterkaitan, bukan sekedar keterkaitan, tapi memang berhubungan dengan bagaimana suatu logam atau padatan itu terbentuk. Contohnya ada aluminium, emas, tembaga. Kemudian kalau kalian mungkin mengetikkan judul ini ke Google, kalian akan menemukan beberapa bongkahan batuan kristal alami yang indah itu terbentuk dari kemasan geometri padatan. Istilah kemasan geometri padatan itu mengacu pada komposisi struktur kristal, kita sebutnya isi, dalam bahasa Inggris itu lattice. Jadi struktur kristal atau kisi itu dibayangkan sebagai sebuah atom dalam kisi kristal sebagai sebuah bola. Jadi misal ini ada kotak nih, ini ada kotak. Nah, kotak ini berisi atom-atom yang dimisalkan sebagai bola, atom-atom dari elemen yang sama, misal karena ini oranye kita anggaplah emas atau tembaga, emas lah. Jadi emas itu bentuk padatannya kalau kita lihat pakai mikroskop kecil itu kita anggap seperti ini. Ada bola-bola atom yang tersusun yang kita buat dimensinya itu dalam bentuk kotak. Misal di sini ada kotak. Untuk melihat bentuk dari struktur kristalnya. Nah, jadi yang bisa kita lihat dari struktur kristal ini itu yang pertama ada
yang namanya salitan atau disebut juga sebagai lubang. Nah, misal ini ada bentuk 3 dimensi ya. Ini misal emas. Nah, di sini ada lubang. Lubang ini itu disebut dengan salitan. Bisa kita lihat salitan yang terdapat di struktur kisi ini. Struktur ini kan kelihatan kayak segi 4, kita sebut sebagai tetrahedral. Ini tetrahedral bentuknya. Terus selain tetrahedral ada yang namanya heksagonal. Heksagonal itu bentuknya seperti ini. Nah, ini heksagonal. Dia harusnya lebih padat daripada ini. Contohnya seperti ini. Nah, ada tiga tipe salitan. Yang pertama, salitan trigonal. Salitan trigonal ini mungkin bingung. Salitan trigonal ini ya apa? Ada 3 sudut, sedangkan kalau salitan tetrahedral itu nah ini 4 sudut, ini salitan tetrahedral. Nah, kemudian ada salitan ketiga yaitu oktahedral. Oktahedral itu letaknya di antara sini, di sekitar sini. Jadi masuk ke dalam situ. Itu salitan oktahedral. Dia berada di sekitar sini. Ini salitan oktahedral. Jadi kalau dilihat dari atas, yang kelihatan itu cuma salitan tetrahedral. Sedangkan kalau berada di tengah-tengah sini itu ada salitan oktahedral. Itu untuk jenis lubang. Terus struktur kristal itu punya yang namanya paket. Jadi paketnya itu ada 2 tipe. Ada heksagonal tertutup atau HCP, dan ada kubik kemasan tertutup atau CCP. Kalau kalian lihat di kubik itu kurang lebih kayak gini ya lapisannya. Lapisannya ini ada bola merah, ada bola kuning, oranye, merah, kuning. Kemudian ada yang tadi ada heksagonal. Yang bentuknya heksagonal, dia layernya seperti ini. Ini dari samping. Ini dari atas. Ini bentuk heksagonal.
Nah, selain ada struktur kristal dan juga bentuk selitan atau bentuk lubang, ada juga yang namanya kelas kristal. Perlu dicatat bahwa kelas kristal itu jumlahnya ada 7 kelas kristal dengan 14 jenis kisi. Di sini misal ada namanya kelas kubik. Di kubik ini ada 3 jenis kisi. Ada yang primitif, ada body center, ada face center. Bedanya apa? Kalau kubik primitif, dia itu seperti ini. Nah, ini kubik primitif. Kelihatan kayak kubus biasa untuk geometrinya. Sedangkan body center, kalau body center dia di sudut itu ada atom, di tengah-tengahnya pas itu juga ada atom. Jadi pas di tengah, atau seperti tadi namanya kubik center. Jadi ada yang pas di senternya, di tengah-tengahnya. Selain kubik body center, ada kubik face center atau FCC, face center kubik. Bedanya dengan body center tadi apa? Kalau body center tadi pas di tengah-tengah, kalau face center itu berada di tengah tapi di sekitar sisi, ya, di sekitar sisi kubus. Ini kan misal ada kubus, ini di sisi-sisinya, dia terletak di tepat di tengah dari sisi kubusnya, ya, bisa kalian lihat. Itu tadi 3 jenis kisi dari satu kelas kristal. Kelas kristalnya kubik. Ini ya, ini kelas kristal. Kelas kristalnya itu kubik. Kemudian jenis kisinya itu tadi ada yang primitif, body center, dan face center. Terus kita ke kelas kristal yang kedua, yaitu tetragonal. Tetragonal ini juga ada 2. Yang pertama primitif. Kalau tadi kan kubik ya seperti kubus sama sisi. Terus yang tetragonal ini dia lebih ke balok, ya, seperti balok. Ini yang primitif. Kemudian ada yang body center sama seperti tadi. Lalu ada yang namanya ortorombik. Ortorombik ini ada banyak, ada 4 primitif. Kalau ortorombik bentuknya seperti ini. Yang primitif, yang body center sama aja. Nah, ini yang agak beda, yaitu base center. Nah, base center ini dia ada di sisi, tapi sisi atas dan bawah aja, atau sisi alasnya. Jadi sisi samping-samping ini nggak ada. Jadi dia ada di pertengahan, di sisi atas dan bawah. Kemudian setelah itu ada struktur rombohedral.
struktur rombohedral itu seperti ini. Dia kalau dari atas kayak layang-layang, ini dari bawah, ini dari samping, ya mirip jajar genjang gitu. Rombohedral cuma ada primitif, setelah itu ada heksagonal, heksagonal hanya ada primitif. Heksagonal seperti yang saya tunjukkan tadi, ini bentuk kisinya. Lalu monosiklik, monosiklik itu ada dua, primitif dan base center. Monosiklik ini dia seperti balok tapi balok jajar genjang. Kalau yang tadi rombohedral jajar genjang kubik, kalau si monosiklik itu bentuknya seperti balok jajar genjang. Terus di sini ada juga trinlik. Trinlik ini hanya ada primitif, bentuknya miring semua, balok yang sisinya miring, sisi sampingnya miring. Ini contohnya. Itu tadi 14 jenis kisi dari kristal. Kemudian aja. Oke, itu aja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu, kalau misal nggak ada pertanyaan, kita langsung ke pembahasan. Jadi kita mulai lagi dari yang pertama. Itu ada untuk struktur atom, orbital atom hidrogen. Pertama kalian membahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4, kalian jelaskan masing-masing. Terus setelah bilangan kuantum, kalian menginterpretasikan kurva berikut yang saya tandai hanya 1S, 2S, dan 3S. Jadi pada kurva ini kalian amati ada data apa saja yang terlihat, maknanya apa, perbedaan 1S, 2S dengan 3S-nya itu apa, dilihat dari kurva berikut. Kemudian yang ketiga, setelah interpretasi, kalian menjelaskan tentang apa itu node atau nodal atau simpul. Simpul itu apa? Lalu setelahnya kalian silakan untuk menuliskan rumus node radial dan node angular pada orbital 2p dan 3p. Setelah itu membahas tentang perbedaan orbital S, orbital P, dan orbital D. Ini udah untuk struktur atom sampai sini. Terus pembahasan berikutnya adalah
Untuk struktur molekul itu senyawa kovalen itu apa, kemudian secara teori TIV dan TOM itu apa, lalu kalian cari tentang apa itu molekul diatomik homonuklir dan heteronuklir. Selanjutnya kalian silakan mencari tentang pembentukan ikatan kovalen baik versi TIV maupun versi TOM. Itu bisa ambil di Google, tapi kalau kalian cari terus-menerus tidak ada, silakan kalian untuk buat sendiri. Paham? Terus untuk kemasan geometri padatan itu untuk pembahasan kemasan geometri padatan nanti saya kirim ke kita kirim ke Rika aja lah nanti. Oke, Rik? Ya. Oke, itu aja untuk pembahasan praktikumnya. Kalian gabungin jadi satu file ya ini semuanya. Dikumpulkan tanggal 19 Mei. 3 minggu lagi ya. Udah itu aja. Sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? Saya ya mau nanya. Ya. Untuk yang gambar grafik di pembahasan itu di print apa gimana ya? Nggak usah. Kalian langsung tuliskan paragrafnya aja. Yang ini kan interpretasi kurva. Ya. Ya, kalian langsung tuliskan dalam paragraf. Terus itu berarti kita cuman ngejelasin gitu aja ya bagian interpretasi kurvanya. Iya, ngejelasin aja. Terus untuk yang laprak kemasan geometri padatan itu nggak ada tabel hasil pengamatannya ya, langsung ke pembahasan berarti. Iya, nggak ada tabel hasil pengamatan. Kalian langsung ke pembahasan. Yai, ini kurvanya dapat dari mana ya, Yai? Dari artikel, aku lupa tadi ngambil di mana. Di mana emang? Ada pertanyaan lain? Ya, apa lagi?
bisa pakai itu misalnya. Oh, bisa pakai kan ini enggak ada kabelnya. Ada kabelnya. Ada kabel itu kan bisa nyambung. Oh, kemarin. Oh, iki aku kemarin itu aku naik motor. Mungkin tak pegangin itu nggak bisa itu. Ini kan aku naik motor. Tak ganti oh. Saya mati lampu sih. Apa lagi sih? Malah kalau naik besok mati lampu. Gelap gulita, santan nggak enak. Nggak ada itu. Oh, kadang saya mau ini. Oh, ini. Hai. Mana roti? Begini. Aku apa? Ya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada, saya tutup unitnya. Halo. Nggak ada yang jawab beneran lu. Cukup lah. Yes. Malas. Ini masih